Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santriwati yang Allah muliakan dengan ilmu, dengan Al-Quran. Semoga kita semua tercatat hamba-hamba bersyukur, dan di akhirat adalah orang dimuliakan dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat juga termasuk yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Saku pun sehat? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Kita sehat itu penting, Bu. Sebab badan ini ibarat kendaraan. Kalau dia rusak, sampai tidak ke tujuan. Maka jaga betul badan kita ini, Bu. Karena hidup kita cuma sekali. Dan hidup sekali ini mesti dimanfaatkan supaya yang singkat ini bekal untuk hidup yang panjang. Hidup akhirat yang dia panjang. Maka ada yang ibu-ibu kenal orang usianya lebih dari 100 di sini? Kalau ada sedikit, Bu. Betul? Langka orang usia di atas 70 itu tidak banyak. Maka rata-rata usia manusia itu singkat betul. Umur ummati ma baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, umur umat Nabi antara 60 sampai 70. Nah, maka kita gunakan 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun hidup di dunia ini untuk hidup yang panjang. Siap, Ibu? Siap semua? Atau pengen hidup dunia terus, Bu? Ada yang pengen? Kalaupun di dunia terus nggak kuat kita, Bu. Banyak orang yang sudah tua, dia nggak bisa apa-apa kan, Bu? Dan kasihan kita. Mohon maaf, andaikanlah kita ini bisa berdoa untuk kebaikan dia, mungkin doa kita adalah, ya Allah segera wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Kasihan kita. Mau buang air dia susah, mau wudhu sendiri susah, mau sholat susah. Betul, Bu? Maka tidak usahlah berharap kita dunia ini kekal, Bu. Cukup kita dunia ini Allah jadikan sesuai jatahnya, dan sepanjang jatah itu terisi dengan yang baik-baik, supaya nanti di akhirat dibalas dengan baik. Maka saya menyinggung ini karena kita ini, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di penghujung tahun. Betul, Bu? Ujung tahun atau awal tahun nih? Tanggal berapa sekarang? Besok tanggal berapa? 1. Besok tanggal 1 itu gajian tidak, Bu? Bagi yang gajian. Kalau kita? Pak suami ada gaji kan, Bu? Biasanya kalau basah sawah di atas, ngalir juga sawah di bawah. Jadi kita tak penting, Bu, suami gajian atau tidak, nggak penting, Bu. Yang penting jajan tiap bulan nggak kurang. Betul, Bu? Nggak apa-apa nggak punya rekening, Bu. Nggak masalah nggak punya aset, Bu. Yang penting ketika mau jajan pas ada. Ya kan, Bu? Ketika sakit pas ada biaya berobat. Ketika mau belanja pas ada. Kan penting itu kan, Bu? Nah, jadi nggak penting, Bu, orang mau punya apartemen, punya apa, terserah orang. Kalau kita nggak bisa jajan dengan itu untuk apa, Bu? Justru kemarin kayak pandemi kemarin, orang sakit kepala mikirkan apartemen, Bu. Kenapa? Nggak ada yang sewa. Setiap bulan mesti bayar minimal listrik, Bu. Kau nak nunggak mati listrik, lebih payah lagi urusannya. Maka ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan apapun keadaan yang kita diberikan Allah. Baik, tema kita sore hari ini adab berwakaf. Betul gak ya? Bu, tahu nggak wakaf itu apa, Bu? Wakaf. Pernah dengar ada namanya wakaf? Atau kalau di kami, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Apa itu wakaf itu, Bu? Infak, Bu. Apa, Bu? Infak. Ibu kalau kenal istilah, ada yang berapa yang mirip? Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Betul?
Ini sering dengar? Kira-kira yang wakaf itu apa? Yang dihibahkan, ini beda lagi nih Bu. Hibah akad yang baru lagi. Ada akad hibah, ada akadnya wakaf, dan yang lain. Jadi bukan hibah Bu. Hibah itu memberi bahasa kitanya. Apa kira-kira wakaf itu Bu? Yang paling sering wakaf itu wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf pekuburan. Tanahnya untuk bangun masjid maksudnya Bu. Yang diwakafkan tanah, tapi gunanya untuk masjid, madrasah, kemudian pekuburan. Itu wakaf. Kira-kira menurut Ibu wakaf itu apa? Kan tergambar tuh Bu. Untuk kepentingan apa Bu? Kepentingan umat. Kira-kira sedekah nggak kepentingan umat Bu? Baik, sebelum ke situ biar Ibu punya gambaran. Ada tadi zakat, ada tadi wakaf, ada infak, sedekah. Agama ini menyuruh kita memberikan pemberian-pemberian harta sifatnya Bu. Betul? Wa mimma razaqnahum. Orang beriman itu sebagian harta mereka yunfikun, mereka infakkan. Sehingga perintah Al-Quran ketika kita memakan harta hanya sebagian saja Bu. Kata Al-Quran, kulu min tayyibati, kan razaqnakum kata Allah kan, yang kami karuniakan yang baik-baik untuk kalian, sebagian makan oleh kalian, manfaatkan oleh kalian, sebagiannya untuk apa? Yunfikun, mereka infakkan. Orang beriman gitu Bu. Maka ada namanya pemberian-pemberian yang disuruh agama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa namanya? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat. Kemana kita kasih zakat ini? Asnaf yang 8. Pernah dengar asnaf 8 Bu? Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharib, dan lanjut 8. Ini pemberian yang wajib. Nggak boleh tidak ini Bu, harus. Ada lagi pemberian wajib yang lain adalah sifatnya untuk keluarga kita sendiri Bu. Suami ngasih istri dan anak, apa namanya? Nafkah. Jadi pemberian wajib untuk keluarga nafkah, untuk orang lain zakat. Di luarnya ada pemberian sunnah Bu. 1 sedekah, yang kedua wakaf. Kira-kira Bu, sedekah dengan wakaf ini apa bedanya Bu? Pernah tengok kalau kita di masjid jalan celengan, atau ada datang ke rumah minta celengan, atau kita kadang-kadang kalau orang meninggal kasih makanan, mohon maaf seperti ini Bu, ini sedekah namanya Bu. Yang Ibu makan ini namanya sedekah. Kira-kira sedekah dengan wakaf itu bedanya di mana Bu? Benda berjalan. Memang makanan jalan Bu? Memang tanah itu jalan dia? Ada tanah yang jalan? Kecuali pancangnya jalan Bu. Iya kan Bu? Yang 1 hektar jadinya bisa 1/2 hektar. Kenapa? Sering jalan dia. Saya ingin ingatkan sebelum masuk ke wakaf, sejengkal kita ambil tanah orang Bu, jangankan sejengkal, kurang sejengkal, di akhirat akan dipertanggungjawabkan Bu, bahwa itu bukan hak kita. Betul? Kita boleh memakai, boleh memakan, boleh memanfaatkan hak kita. Hak orang jangan. Jangankan 1 jengkal, 1 senti, tapi hak orang itu haram bagi kita. Jadi saya balik, apa beda wakaf dengan sedekah? Sedekah itu manfaatnya jangka pendek Bu. Contoh Ibu makan, betul? Kalau Ibu makan kira-kira ini besok udah keluar lagi atau belum nih? Tenaganya kan paling 3 hari paling lama kan Bu? Ibu makan nasi sekarang, besok paling dah lesu lagi, butuh makan lagi. Iya kan? Maka sedekah itu pemberian manfaatnya jangka singkat. Tapi kalau wakaf, contoh masjid, contoh bangunan untuk madrasah, pekuburan, atau yang lain-lain. Ini termasuk Bu, pos ronda ini bisa wakaf ini Bu. Cuma ini kan dibuatkan oleh developer. Jadi wakaf itu dia adalah pemberian sunnah yang dia jangka panjang. Yang mudahnya gitu aja Bu.
pemberian yang disuruh syariat, dia untuk jangka panjang. Itu mudah gitu aja, Bu. Yang hukumnya apa, Bu? Wakaf apa hukumnya, Bu? Wakaf dan sedekah apa hukumnya? Sunnah. Betul, Bu, sunnah, Bu. Artinya orang kalau nggak wakaf dia nggak dosa. Tapi kalau dia punya, pengen wakaf, dapat pahala sunnah. Jadi wakaf pemberian kita yang dianjurkan oleh syariat, dia untuk jangka panjang. Biar itu aja ngapalnya mudah, Bu. Ya, Bu? Tujuannya untuk apa wakaf ini, Bu? Dapat pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Poinnya itu aja, Bu. Pemberian yang disuruh syariat, jangka panjang. Tujuannya mendapat pahala dari Allah, atau tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ibu-ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari definisi wakaf secara keilmuan, wakaf itu artinya al-habsu, al-waqfu. Dia bertahan, berhenti. Berhenti apa? Kepemilikan kita ketika kita wakafkan nggak jadi lagi milik kita. Tapi manfaatnya bisa bergulir. Sehingga harta wakaf itu, karakter dasarnya, dia nggak boleh berpindah tangan kemanapun. Baik dalam bentuk akad jual beli, baik akad hibah seperti ibu sebut tadi, kasih ke orang, Bu, atau dia warisan, nggak boleh. Dia sudah berhenti, kepemilikannya bagi manusia nggak ada lagi. Dia milik Allah. Manfaatnya baru ngalir untuk manusia, untuk du'afa, untuk manusia berbagai macam karakter. Orang kaya boleh, para pelajar ilmu agama boleh, siapapun boleh mendapatkan manfaat wakaf. Tapi kepemilikan asetnya tidak milik siapapun. Sehingga ibu-ibu rahmati Allah, kalau wakaf ke orang, itu jangan berpikir ibu ngasih ke orang, Bu. Tapi ibu sedang apa? Menambahkan amanah kepada orang agar aset yang ibu berikan manfaatnya mengalir untuk umat. Saya tadinya nggak ngelola wakaf, ibu kasih wakaf, apa kerja saya? Mengelola aset supaya apa? Muncul manfaat. Kalau dia manfaat, pahalanya ngalir untuk ibu, pahalanya ngalir untuk saya, untuk umat punya manfaat. Paham, Bu? Jadi ini perlu ibu pahami. Ibu ketika wakaf tidak sedang mengasih aset ke orang, tapi sedang apa? Menambahkan amanah kepada nazir wakaf. Nazir wakaf itu bahasa kita pengelola wakaf, penanggung jawab wakaf. Dia terima aset, apakah rumah, apakah tanah, apakah lahan dan segala macam, pokoknya aset wakaf. Ketika dia terima, sedang menambah amanah untuk dikembangkan. Paham, Bu, ya? Sehingga ibu kalau berwakaf nanti jangan mentang-mentang ke orang, orang ini sombong sekali, dikasih tanah nggak mau. Jangan gitu, Bu. Bukan nggak mau, ibu yang sedang butuh kepada orang yang ngelola wakaf. Paham, Bu? Karena dia nggak dikasih wakaf, nggak ada apa-apa yang dia kerjakan. Tapi ketika dikasih, jadi tambah Karena di masyarakat kita sebagian memandang ketika berwakaf, dia ngasih aset kepada orang nerima wakaf. Betul? Pernah mendengar pandangan seperti itu? Itu banyak terjadi di masyarakat. Dan begitu juga ketika diterima oleh nazir wakaf, dia nggak jadi milik dia. Selama-lamanya aset wakaf nggak jadi milik orang yang berwakaf, tidak milik keturunannya, tidak milik orang yang mengelola, tapi dia milik Allah dan tanggung jawab pengelola untuk manfaatkan agar mengalir manfaat untuk umat. Begitu wakaf itu. Jadi paham anak Ustaz? Dia bukan milik pewakaf, bukan milik ahli waris pewakaf, bukan milik nazir, dia milik Allah. Siapa mengelolanya? Nazir wakaf. Nazir itu bahasa kita pengelola atau penanggung jawab, atau bahasa modernnya manajemen pengelolaan zakat, wakaf. Tujuannya untuk apa dikelola? Agar bermanfaat bagi masyarakat. Contoh, ini dikelola, dimanfaatkan, dibuat siapa yang ngatur, siapa yang memakai, agar ini bisa dihuni masyarakat, lalu dia bermanfaat menjaga keamanan kita. Pos ronda.
Paham, Bu? Baik. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berwakaf? Kira-kira kenapa, Bu? Kenapa, Bu, kita berwakaf? Anak Ustaz, kenapa kita berwakaf? Tahu alasannya? Kenapa, Kak? Kelebihan harta, selain itu dapatkan pahala. Anak Ustaz, ada lagi yang lain? Mendekatkan diri kepada semua jawaban itu benar. Maka kita berwakaf itu adalah perintah Al-Quran. Pernah dengar nggak ayat ini? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Mereka kenapa nyambung, Bu? Karena menghafal Quran. Coba kalau ibu belum menghafal Quran, Bu. Nyambung juga kan, Bu? Maka kalau sekarang ibu belum ngapal, nanti anak-anaknya ngapal. Insya Allah. Jadi ketika turun ayat itu, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan paripurna sehingga kalian punya harta, harta itu diinfakkan. Harta terbaik yang diinfakkan. Harta paling disukai diinfakkan. Maka sahabat-sahabat Nabi ketika dengar ayat ini, mereka datang pada Nabi. Sehingga sahabat Nabi Talha datang kepada Nabi. Nabi, saya punya tanah. Tanah itu bagi saya adalah paling ekonomis, strategis, nilainya paling tinggi. Bagi saya itu paling mahal harganya, paling saya suka. Saya berikan pada engkau, wahai Rasul. Tapi kata Rasul, enggak usah berikan pada saya. Engkau tahan kemanfaatan milik asetnya ini untuk umat, manfaatnya alirkan untuk masyarakat. Sehingga lepaskan milik pribadimu, kembalikan kepada Allah, dan manfaatnya alirkan kepada umat. Sehingga dia punya lahan kurma waktu itu, kebun kurma. Begitu buah kurma kemudian menghasilkan, bagi hasilnya untuk ada orang yang kemalaman datang ke Madinah, gak ada tempat tinggal, biayai dari situ. Ada fisabilillah, biayai dari situ. Ada biaya perang, biayai dari situ. Ada kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah lain yang butuh bantuan, biaya dari situ. Sahabat Umar bin Al-Khattab punya tanah di Khaybar. Menurut dia itu yang terbaik, yang paling mahal, yang paling strategis. Juga dikadukan pada Rasul. Rasul, apa yang engkau pandang yang terbaik saya buat dengan tanah saya di Khaybar ini? Mohon maaf, Bu, kalau di kita tanah wakaf itu tanah yang boleh jadi nggak ketemu lagi di mana tanahnya, Bu. Atau tanah yang nggak strategis, Bu. Daripada semak nggak pernah ditempuh, mending diwakafkan. Saya pernah ada orang ngasih tahu, Ustadz, kami ingin wakaf. Ini surat wakaf, surat tanahnya. Kita tanya, Bu, ini lokasinya di mana? Anggap salah satu daerah di Riau lah. Daerah sana, Ustadz. Bu, kalau kita pengen tengok gimana? Saya coba cari tahu dulu kawan yang dulu dipercaya untuk lihat-lihat tanah itu ya Ustadz, katanya. Karena saya sendiri nggak pernah lagi ke sana, Ustadz. Saya nggak tahu lokasinya di mana, Ustadz. Suratnya ada, tanahnya nggak tahu di mana. Jangan-jangan sudah dijual oleh orang. Kan di kita, mohon maaf, sebagian tempat satu tanah itu suratnya sampai berlapis-lapis 5 kan. Nggak tahu kalau ibu di sini ngalamin juga, Bu. Nggak tahu di mana tanahnya. Sahabat Nabi, tanah terbaik, paling strategis, ekonomis nilainya, itu yang diwakafkan, Bu. Ibarat kita, ini kan jalan lintas Sumatera, Bu. Yang pinggir jalan itu yang diwakafkan. Kalau dijual, nilainya tinggi, Bu. NJOP-nya tinggi. Tapi itu yang dijual, yang kasih wakaf oleh mereka. Sehingga kata Imam Syafi'i, aku mendengar 80 sahabat Nabi, mereka berwakaf semuanya. Bahkan sebagai riwayat, tidak ada sahabat Nabi yang punya harta kecuali mereka wakafkan harta mereka. Kenapa, Bu? Karena mereka pengen harta terbaik menurut mereka diwakafkan di jalan Allah. Itu Nabi dan sahabat, mereka lomba-lomba berwakaf. Kira-kira, Bu, kita ini berwakaf, apa yang kita harapkan dari wakaf kita? Pahala, Bu. Selain pahala, Bu, apa, Bu? Berguna bagi peradaban manusia. Secara ringkas, ada hadis Nabi, ibu sering dengar, Bu.
idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak cucu Adam, in qata'a amaluh, semua amalnya putus, illa, kecuali ada 3 yang enggak putus. Apa di antaranya? Sedekatin jariyah. Itu sedekah jariyah bahasanya, Bu. Apa maksud sedekah jariyah itu? Wakaf. Pemberian kita sekali memberi tapi pahalanya ngalir terus. Apa dia? Wakaf. Sehingga ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini di antara kelebihannya, Bu, dia sekali kita memberi, dimanfaatkan orang, pahalanya ngalir terus. Kalau sedekah kan singkat tadi, Bu, ya. Tapi wakaf ini jangka panjang. Bu, masjid apa yang Ibu kenal di Riau paling tua, Bu? Yang Ibu kenal paling tua? Ibu masjid apa, Bu? Masjid Jami Ertiris? Masjid Raya mana, Bu? Pasar Senapelan? Anggap itu paling tua, Bu. Kira-kira anggap 300 tahun umurnya. Bayangkan kalau berwakaf 300 tahun lalu sampai sekarang dipakai orang sholat. Kira-kira, Bu, berapa orang yang sudah sholat di situ, Bu? Coba bayangkan, andai satu hari satu orang yang sholat, sehari 5 kali, 1 kali 5 orang, kali setahun 360 hari kali 5, itu udah hampir 2000 itu, Bu. Bayangkan 300 tahun. Berapa pahalanya, Bu? Ngalir terus. Pernah dengar kampus kami Al-Azhar, Bu? Al-Azhar Mesir? Itu usianya 1080 tahun sekarang, Bu. Coba, kalau 5 orang saja di situ yang sholat sehari, berapa pahalanya? Al-Azhar itu mahasiswanya 300.000. Lebih dari 90 negara yang datang ke situ belajar. Berapa manfaatnya, pahalanya itu? Makanya ibu-ibu, kalau nanti Allah berikan harta, sempatkan untuk berwakaf, Bu, yang dia tahan lama. Bayangkan kalau wakaf, Ibu, anggap sebidang tanah. Yang depan ini punya siapa nih, Bu? Yang depan ini bukan yang ini, Bu. Yang depan ini, seberang ini, ada yang punya sini? Kalau ada yang punya, diwakafkan misalnya, sehingga oleh ustadz dibuatkan pesantren. Belajar anak orang di situ. Usia pesantren sampai 200 tahun. Bayangkan berapa pahala untuk ibu. Paham, Bu? Sehingga sejak dahulu kenapa orang mau berwakaf? Justru sahabat Nabi suka wakaf dan sedekah. Kenapa? Usia wakaf itu panjang, pahalanya ngalir lebih lama. Sedekah singkat. Paham? Kenapa kita mau wakaf? Apa yang kita harapkan dari wakaf? Pahala yang ngalir terus. Anggap sekarang, Bu, Ustadz, saya nggak punya tanah. Saya punyanya ya paling tenaga cuma, Ustadz. Ibu nggak usah pikir tanah, wakafkan, Bu. Ada yang lain bisa Ibu wakafkan. Apa dia? Contoh, ini kan pinggir jalan nih, Bu. Jalan ini kalau siang panas nggak? Orang kalau jalan kaki panas, apa yang dipikirkan di jalan itu, Bu? Pohon supaya berteduh. Atau kalau dia berjalan nggak panas. Betul, Bu? Kita sama dengan mereka, Bu. Maka kalau Ibu tanam pohon di pinggir jalan, sempat dia berbuah, dimakan oleh burung, pahala untuk Ibu. Dia sempat berteduh orang berjalan, atau sengaja orang berteduh di bawah itu, pahala untuk Ibu. Sempat dia punya daun, daunnya bisa untuk obat. Kan kita kadang-kadang berdasarkan perkembangan ilmu, rupanya di pinggir jalan dia bisa untuk obat, Bu. Diambil orang untuk obat, ngalir pahala untuk Ibu. Atau batangnya, kan kadang-kadang ada 17 Agustus lomba panjat pinang kan, Bu. Bagi masyarakat kan, mana pinang bisa diambil dia minta ke masyarakat kan. Digunakan batangnya, pahala ngalir ke Ibu. Atau diambil orang untuk masak, diambil orang untuk tiang membuat, katakan pos ronda ini, Bu, ngalir pahala untuk Ibu. Sehingga Ibu wakaf itu jangan pikirkan saya ngasih tanah aja, Ustaz. Enggak, bisa Ibu nanam di tempat yang manfaat untuk orang atau untuk generasi di bawah kita. Makanya mak-mak kita, Bu, dia suka nanam, Bu. Coba Ibu, mohon maaf, usia berapa sekarang, Bu? 55. Anggap beliau 55. Sawit itu usia berapa baru panen, Bu? Mulai panen 60 kan. Anggap beliau nanam sekarang, 5 tahun ke depan baru manen. Beliau jangan-jangan beliau berpikir, saya entah masih hidup entah tidak di usia itu, kata beliau.
Tapi manfaatnya ngalir tuh anak keturunan. Betul, Bu? Ketika anak keturunan dapat manen sawit, dijual, ngalir pahala untuk beliau. Sehingga kalau yang hobi nanam, usahakan ada tanaman yang usianya panjang sehingga banyak orang ambil manfaat. Itu wakaf kita. Contoh yang lain, ini kan perumahan, Bu. Orang perumahan butuh air nggak? Anggap nggak ada airnya, Bu. Ibu buat sumur atau mungkin sumur bor, atau anggap ada bukit dekat sini, dibuat parit yang mengalirkan air, atau berbagai cara agar air masuk ke sini. Tapi ibu yang pernah mengalirkan air ke sini, ngalir pahala selama orang sini pakai, Bu. Makanya kalau kita punya sumur buat dimanfaatkan banyak orang, kita kerja kita di awal cuma susah, tapi Allah jadikan manfaatnya banyak, ngalir luas, pahala ngalir untuk ibu terus. Ada 2 contoh, Bu. Tanam, buat sumur. Contoh yang lain, ibu-ibu nggak punya tanaman, nggak punya tanah, beli Quran, dibaca adik-adik ini. Sehari berapa kali mereka murojaah? Nak santriwati berapa kali murojaah sehari? Berapa kali murojaah? Anggap 2 kali, Bu. 1 ayat ngapalnya berapa kali baca? Rata-rata berapa, Nak? 10 kali. Anggap 10 kali, Bu. 2 kali sehari. 10 kali 2 ada 20 kali dia baca 1 ayat sehari, Bu. Bayangkan kalau dia ngapal sehari itu 100 ayat. Atau ngapal sehari 10 ayat. 20 kali 10 berapa, Bu? 200. Kalau mereka ini ngapal 2 tahun, 200 kali 360 kali 2. Banyak gak tuh pahalanya, Bu? Quran. Makanya kalau ada kita uang beli Quran 1 taruh di masjid, kasih ke anak ngapal Quran. Atau mungkin ada di antara kita orang tua, dia sudah gak jelas lagi baca yang kecil, belikan Al-Quran yang besar, Bu, sehingga dia jelas baca. Mohon maaf, kita semakin tua, Pak, matanya terang atau mulai kabur? Ada menarik sedikit, kita keluar ada kisah. Ibu mungkin pernah dengar namanya kitab Matan Takrib. Kalau anak pesantren belajar kitab itu, ada ngajak belajar kitab Matan Takrib? Santriwati? Belum. Imam pengarang kitab itu, Qadhi Husain atau Imam Abi Syuja dikenal namanya. Usia beliau 160 tahun. Berapa, Bu? 160 tahun. Terbayang ibu kalau usia 160 itu kira-kira gimana fisiknya? Rentah. Dengar gak kuat kan? Lihat gak jelas kan? Bicara sudah payah didengar kan? Menariknya beliau 160, mendengar masih fasih, mendengar masih kuat, melihat masih jelas, bicara masih fasih, badan beliau masih bugar, sehat. 160 tahun. Ditanya ke beliau, kenapa beliau sampai begitu? Kata beliau, saya waktu muda, waktu saya kecil, saya jaga badan ini jangan sampai berdosa. Ketika tua, Allah yang jaga saya. Paham, Ustaz? Kalau kita waktu kecil jaga badan kita, nggak berdosa dengan badan kita, nggak buat yang maksiat, nggak buat yang salah, nanti ketika kita seharusnya lemah, Allah jaga kita. Dan itu banyak terjadi, Bu. Itu contoh hidup satu, 160 tahun, melihat tuh jelas, nggak kabur. Jalan tuh nggak perlu tongkat, Bu, nggak kayak orang stroke sekarang, Bu. Berapa usia tadi? 160 tahun. Itu panjang tuh singkat tuh? 160. Kita 60 udah banyak meninggal, Bu. Jangankan 60, sebelum 60 udah banyak yang asam urat, kolesterol, stroke, ya, Bu, tensi tinggi, berbagai penyakit. Usia 160. Ini ada Ustaz catat ya. Pengarang Matan Takrib Imam Abi Syuja atau Qadhi Husain, usia 160. Kenapa badannya bugar begitu? Waktu dia kecil, waktu dia muda, dijaga badannya tidak maksiat. Nggak pakai sembarang lihat, nggak pakai sembarang dengar, nggak pakai sembarang melangkah, nggak pakai sembarang pegang. Dia jaga, Allah yang jaga dia. Karena memang dalam agama ini al-jaza min jinsil amal. Allah balas kita sesuai dengan amal yang kita buat, Bu. Kita kasih makan orang susah, Allah kasih makan kita ketika susah. Kita kasih minum orang yang kehausan, ketika kita butuh minum, Allah yang balas kita. Kita kasih pakaian orang yang butuh pakaian, saat di akhirat kita tak ada pakaian, Allah kasih kita pakaian. Paham, Bu? Balik.
Kita wakafkan Quran. Atau enggak Quran, buku, Bu. Bayangkan buku ini, buku pelajaran. Oleh santriwati, setiap belajar dipakai. Dibaca buku. Nanti diajarkan. Selama ini dimanfaatkan, ngalir pahala untuk ibu. Paham, Bu? Jadi wakaf itu jangan pikirkan saya punya tanah banyak, Ustaz. Saya punya area luas, Ustaz. Saya wakafkan 1 hektar. Enggak mesti begitu. 1 buku, 1 Quran, tanam sebuah pohon, atau buatkan parit yang manfaat untuk masyarakat, atau berbagai hal yang dia manfaat usianya itu contoh, masih banyak yang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat wakaf selain pahala? Di antara manfaatnya, pertama, peradaban Islam akan maju keilmuannya. Contoh Al-Azhar tadi, Bu, 1080 tahun. Kalau nggak ada orang wakaf dulu, di mana kita belajar seperti itu, Bu? Tapi dengan orang berwakaf, wakaf untuk tempat belajar, tempat ibadah, bisa dipakai belajar. Pendidikan Islam berkelanjutan sampai sekarang. Sehingga banyak muncul ulama. Di masjid-masjid kita ada majlis ta'lim. Di sini ada majlis ta'lim. Sehingga ilmu terus hidup dan orang beramal dengan agama. Ini satu di antara manfaat selain pahala, Bu. Ilmuwan. Yang kedua, ibadah. Dengan adanya masjid, Bu, Masjid Nabawi itu usianya berapa lama tuh, Bu? Nabi hijrah ke Madinah baru dibangun masjid. Anggap 1400 tahun sampai sekarang, Bu. Coba bayangkan berapa banyak orang yang sudah pakai sekarang untuk ibadah. Terbayang, Bu? Sudah ada yang haji atau umroh, Bu? Belum? Ibu pernah nonton film orang di Masjid Nabawi? Atau berita? Coba tengok, Bu, ramai enggak di situ, Bu? Masjidil Haram coba tengok, ramai enggak, Bu? Coba bayangkan setiap hari seramai itu. Usianya 1400 tahun. Berapa banyak orang dapat manfaat ibadah dari situ. Manfaat yang lain, Bu, kalau misalnya kita ada aset wakaf, bentuknya ruko. Ruko tadi dipakai orang usaha. Ketika orang bayar bulanan untuk ruko tadi, biaya bulanan ini bisa nggak dipakai untuk ngasih makan anak yatim, Bu? Anak duafa, orang fakir, bisa nggak, Bu? Bisa. Rukonya boleh jadi usianya 10 tahun. Tapi yang 10 tahun tadi, ekonomi masyarakat bergerak. Hasil sewanya bisa untuk sosial. Itu, Bu, manfaatnya kalau kita wakaf secara peradaban manusia, Bu. Ekonomi hidup, pendidikan jalan, ibadah tersupport. Bahkan, Bu, andaikan wakaf nih hidup di peradaban manusia, kita kadang-kadang kan ada binatang liar tuh, Bu, lepas nggak ada tuannya. Sering kan, Bu? Kalau di kita kan anjing, kucing sering, Bu. Anggap ada kambing, nggak jelas siapa tuannya. Supaya dia terjaga, kita buatkan kandang umum, sehingga nanti siapa kehilangan datang ke kandang umum. Manfaat nggak tuh? Kandangnya bentuknya aset wakaf. Tapi kalau orang kehilangan, nyari ke kandang. Sehingga orang yang punya, dia tahu kalau binatang saya hilang, dia akan ketemu di situ. Orang nggak sembarang ambil, Bu, nggak sembarang potong, Bu, sehingga nanti dijual sekilo. Berapa daging sekarang, Bu? Berapa, Bu? Masya Allah. Kalau harga pasti hafal, Bu, ya, Bu. Tapi berapa wakaf bulan ini, Bu? Belum, Bu, ya. Jadi jangankan peradaban manusia, andai kita buatkan tempat hewan liar bisa dikandangkan sementara sampai ketemu oleh pemiliknya, itu manfaat bagi hewan, Bu. Atau rumah singgah. Pernah dengar rumah singgah, Bu? Kita sakit, rumah kita jauh. Anggaplah, Bu, kita dirawat di RSUD Arifin Ahmad. Kalau bolak-balik dari sini ke sana, anggap kita punya motor, risikonya tinggi nggak, Bu? Kita nginap di rumah singgah. Keluarga kita sepekan kita rawat di situ. Selama sepekan ada rumah singgah, manfaatnya terasa betul bagi orang yang dia keluarganya sedang sakit di rumah sakit itu. Banyak manfaat tidak, Bu? Andai umat Islam menghidupkan wakaf, banyak betul manfaatnya. Maka kami di Yayasan Tamu Wakaf Umat
Di antara wakaf kami kelola buat pesantren, Bu. Sekarang kita sudah mulai bulan Juli kemarin nerima 24 anak, semuanya belajar gratis, Bu. Anak-anak tinggal belajar. Sudah itu kita kembangkan wakaf yang lain, wakaf Quran, Bu. Sampai sekarang kita sudah cetak 11.000 Al-Quran, Bu. Sudah kita bagikan ke masyarakat. Wakaf buku, kita cetak 5.000 buku, kita bagikan ke masyarakat, Bu. Ada lagi wakaf yang lain, wakaf rumah Quran. Seperti sini, Bu, ibu bisa belajar di sini. Nanti maghrib anak-anak TPQ istilahnya, Kak, ya. Anak TPQ belajar. Itu rumah Quran, itu tempat anak belajar. Sebelum masuk SD, mereka nggak ada kegiatan tuh, Bu. Mungkin nggak TK, atau mereka TK masuk di situ hafal Quran dan ilmu-ilmu dasar anak-anak dia dapat. Coba bayangkan. Maka ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam andai mereka berwakaf, peradaban mereka maju. Dan selama ini sudah terbukti wakaf menghidupkan peradaban umat Islam. Kita lanjut tanya jawab, Bu, karena sebentar lagi sudah maghrib. Itu sudah ngaji sebelum isya itu, Bu. Silahkan ada pertanyaan, kertasnya yang sudah ada silahkan dikumpul. Kita masuk tanya jawab, Bu. Sambil nunggu kertasnya jawab, saya ingin ingatkan, kalau nanti ibu berwakaf, sebaiknya buat akad wakafnya. Ijab kah? Ijab kabul. Ketika ijab kabul, sebaiknya tertulis, Bu. Agar apa? Ketika nanti wakaf sudah diberikan, dia terdata hitam di atas putih. Dan sekarang kalau bisa buat akta ikrar wakaf di KUA, Bu. Sehingga ketika nanti sudah diberikan, dia punya sertifikat, ada orang yang menggugat, ini ada bukti bahwa dia aset wakaf, nggak bisa digugat, Bu. Dan kalau dia tercatat sebagai aset wakaf, dijual nggak bisa, diagunkan ke bank juga nggak bisa. Kenapa? Aset wakaf tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk digadaikan, tidak untuk dihibahkan, tidak untuk diwariskan. Sehingga ibu kalau berwakaf, apakah rumah, apakah kendaraan, apakah lahan yang terutama nilainya besar, buat akta ikrar wakaf. Di mana, Bu? KUA. Ibu datangnya KUA, sampaikan kami ingin wakaf. Bukan pergi akad nikah nih, Bu. Jadi jangan kira nanti setiap KUA akad nikah. Enggak. Akta ikrar wakaf. Saya kemarin baru dari Duri, Bu. Akta ikrar wakaf. Nanda tangani akta ikrar wakaf. Ada orang punya rumah di atas tanah 499 meter persegi. Besar atau kecil tuh, Bu? Rumah sebesar itu diwakafkan, Bu. Di Paus itu rumah hampir 600 meter perseginya, diwakafkan juga. Sudah kita manfaatkan sejak Juli kemarin sampai sekarang, kita manfaatkan. Termasuk saya tadi dari sana, dari Paus, makanya lambat ke sini, Bu. Kalau ada para ulama datang, kita buat majelis di situ. Setiap Rabu dan Sabtu para ustadz diskusi di situ. Dan insya Allah Januari ini sudah mulai rumah Quran juga di situ. Sehingga anak-anak sebelum SD dia belajar di situ, ngafal Quran. Tuh manfaat wakaf. Tapi mesti dibuatkan akta ikrar wakaf, agar kalau nanti tiba-tiba ada yang bilang, itu punya orang tua kami, itu punya kami, kita ada bukti hitam di atas putih, dia aset wakaf, tak boleh diperjualbelikan, tak boleh digadaikan, tak boleh diwariskan. Paham, Bu? Sehingga tak seorang pun bisa menjual, Bu. Tak seorang pun bisa mewariskan, Bu. Baik, silakan ada pertanyaan diajukan, Bu. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan santriwati, ustazah, kemudian ibu-ibu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika wakaf dikelola oleh nazir wakaf, apakah sedekah juga bisa dikelola oleh instansi atau pengelolanya? Boleh. Sangat boleh dikelola oleh instansi. Tujuannya apa? Kalau dikelola oleh instansi, dia terhimpun banyak. Ketika terhimpun banyak, dia bisa manfaat lebih luas. Contoh, kayak sapu lidi, Bu. Makasih. Sapu lidi, Bu. Kalau satu lidi untuk nyapu bisa bersih nggak rumah kita, Bu? Tapi kalau satu digabung dengan 99 lidi yang lain, 100 diikat jadi satu. Bisa nggak nyapu rumah, Bu? Nyapu halaman bisa? Bersih tidak? Itu juga anggap orang miskin ada sekitar kita. Ibu 1000, ibu 1000, ibu 1000, 1000. Semuanya terhimpun, anggap sebulan itu terhimpun 150.000. Kita berikan kepada satu orang yang susah. Dia jual katakan air kelapa muda, Bu. Kalau seandainya setiap bulan dia terus bergulir, atau yang modal pertama 150.000 tadi, Bu, dikasih setiap hari kan jual beli, Bu. Dia pandai pula mengelola. Untung tiap hari. Kalau sehari dia untung katakan 50.000, sebulan berapa untungnya, Bu?
1.500.000. Kita ngasih berapa tadi? 150.000. Kalau dia sudah untung 1.500.000, bisa nggak Bu? Kedepannya untung lebih besar Bu? Kita cuma ngasih 1.000 Bu, tapi jumlahnya bisa modal usaha satu orang fakir miskin. Bagus nggak kalau terkelola dengan terlembaga? Tapi kalau kita ngasih sendiri, jangan-jangan Bu, saya ngasih ke orang yang sama, Ibu ngasih orang sama, ada fakir miskin yang lain tak terdata, dia nggak ada ngasih satupun. Sering terjadi tidak? Kalau terlembaga Bu, dia akan ada survei, ada pengkajian, sehingga satu perumahan kita ini berapa orang yang fakir miskin, kita akan kasih mereka masing-masing. Bagus nggak terlembaga? Makanya kalau ada RT, ada RW kita Bu, bisa dilembagakan pengelolaan sedekah, pengelolaan infak, itu bagus Bu. Ada Bu RT nggak sini Bu? Bu RW ada Bu? Ada Bu RW sini? Enggak, suaminya RW, dia istrinya RW gitu. Ada nggak? Mana? Kakak Ibu RW Kak? Oh enggak. Kalau ada Ibu RW, ini usul. Sampaikan ke Pak RW, Pak, kita koordinir sedekah masyarakat. Nanti kita gunakan apa? Membantu yang susah. Contoh yang mudah Bu, ada SKM nggak di sini? Ada. Sosial kematian? Ada. Sebulan berapa? 50? Cepat ada yang meninggal satu orang di antara kita. Terurus nggak yang meninggal tadi? Selesai nggak urusannya? Sebulan ringan bayar Bu, tapi begitu meninggal terasa manfaatnya. Semua warga dapat sama nggak Bu? Kalau terkelola dengan lembaga, ini manfaatnya. Paham? Lalu ada yang tanya, Ustadz apa beda wakaf dengan sedekah? Tadi saya sampaikan sekilas. Kalau wakaf dengan sedekah, wakaf itu manfaatnya panjang, sedekah manfaatnya Kalau sedekah nggak perlu akad Bu, nggak perlu rukun syarat. Kalau wakaf perlu Bu. Kenapa? Dia jangka panjang. Sudah, cukup dua itu saja. Secara hukum sama-sama sunnah. Sudah? Ada lagi pertanyaan lain Bu? Silakan, ada lagi kertas yang masuk? Santriwati, ada lagi kertas yang masuk? Nggak ada? Paham? Cukup? Jangan-jangan karena sudah semakin sore cukup. Semakin tanya semakin lama pengajian. Insya Allah di waktu akan datang kita bahas lagi dengan tema yang lain. Ibu-ibu sekali lagi saran saya, jangan tinggal pengajian. Kan sekali sepekan makan Bu? Hadir terus. Kalau bisa yang muda-muda, ibu-ibu muda aja Bu. Kenapa? Biasanya ibu-ibu muda itu punya anak kecil. Anak kecil dia akan tiru ibunya. Kalau ibunya nggak paham agama, mohon maaf, ini ada air nggak Bu? Ya. Kalau dituangkan bisa nuang nggak Bu? Ya. Ada air yang tertuang? Ya. Kalau ini kosong? Ya. Bayangkan ibunya punya anak kecil, sedang butuh mencontoh ibunya, mencontoh bapak dia. Ini kosong, bisa nggak dicontoh yang baik di sini? Ya. Paham maksud saya? Kalau ibunya rajin ngaji, anaknya akan contoh. Ketika anak contoh, yang dicontohnya apa Bu? Yang baik. Ibu tengok anak kita, kalau kita lagi sholat cari mukena, dia cari mukena nggak Bu? Ya. Dia cari sarungnya mukena, bentang sejadah. Jangan-jangan dia duluan daripada kita. Ya. Kita mau wuduk, dia pengen wuduk juga. Ya. Anak kecil begitu Bu, dia mencontoh. Semua yang ini karena sudah besarnya nggak begitu Bu. Dulu begitu Bu. Kita juga begitu dulu Bu. Iya Bu. Maka kalau ibunya punya ilmu agama, dia paham agama, dia berbuat berdasarkan agama, anak akan contoh. Itu manfaat besar pertumbuhan anak. Jadi saran saya, kawan-kawan kita kan masih banyak di perumahan nih Bu, sekitar kita ini, terutama muda-muda aja, ya Kak? Kan masih muda nih, masih muda kan Kak? Atau sudah tua? Dibilang muda nggak pede, dibilang tua cengengesan. Ajak anak kecilnya Bu, anak kecilnya kendalikan. Berarti nanti kita cari kondisi bagaimana pengajian itu anak kecil teratasi, pengajian kita bisa ikut. Ya Bu? Kita cari solusinya nanti. Kedepannya kita cari. Ya Bu? Oh gitu? Berarti perlu pengajian, perlu penitipan. Ya kan Bu? Tambah mainan. Asal ada mainan, anak aman. Iya kan? Ibu aman ngaji, anak aman main. Ya kan? Baik, terima kasih. Insyaallah nanti kita coba
carikan solusi insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang Ibu. Sehat semua, kemudian tambah taat, tambah baik, tambah rajin ibadah insyaallah. Semoga ilmu kita manfaat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.